Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Karena kasih Tuhan, perkenanan Tuhan, kita ada hari ini, kita masih bisa menikmati firman Tuhan. Di minggu yang ke-100 program Yesus Kuatku, kita masih diberikan kesempatan untuk kita kembali lagi menikmati firman Tuhan yang setiap hari menghiasi hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan segera merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami menikmati nafas kehidupan yang baru, dan kami juga masih bisa menikmati kebenaran firman Tuhan melalui program ini. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami, memberikan kami hal-hal yang baru untuk kami mengerti di hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami untuk kami menjalani hari ini. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah hati yang taat itu Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di dalam kami mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini berjudul No One Left Behind, artinya tidak ada yang tertinggal. Terdapat di dalam Lukas 15 ayatnya yang keempat, saya bacakan bagi kita semua. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ayat ini, kisah ini di dalam Kitab Lukas pasal 15, di situ ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 itu membahas tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang, kepada pendengarnya yang ada pada saat itu. Di situ ada di ayat 1 dan 2 kita lihat di situ ada pemungut cukai, ada orang-orang berdosa, ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat. Di situ Yesus bertanya kepada mereka, khususnya pertanyaan ini dilontarkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena pada saat itu mereka bersungut-sungut, mengapa Yesus menerima orang-orang berdosa, mengapa Yesus mau makan bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini Yesus katakan, siapakah di antara mereka yang memiliki 100 ekor domba, dan jika kehilangan 1 ekor, tidak akan meninggalkan yang 99 lainnya di padang gurun untuk mencari yang hilang itu sampai ditemukan. Nah, perumpamaan ini menggambarkan tentang hubungan antara Allah dan manusia. Domba yang hilang ini melambangkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan terpisah dari Tuhan, dari Allah. Dan gembala yang mencari domba yang hilang itu melambangkan Yesus yang mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Kita tahu di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 10 firman Tuhan katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat ini, dari Lukas 15 ayat yang keempat, kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Tuhan ini dalam ayat ini dikatakan dia meninggalkan yang 99 ekor domba. Kata meninggalkan di sini berarti dia membiarkan atau meninggalkan sesuatu yang berharga demi mencari sesuatu yang hilang. Dia meninggalkan 99 ekor domba itu dan mencari satu domba yang hilang. Kita lihat kasih Tuhan yang begitu besar. Dalam konteks ini, gembala ini meninggalkan 99 ekor domba yang aman di padang rumput untuk mencari satu domba yang hilang. Ini menunjukkan pengorbanan yang sangat besar, kepedulian yang sangat besar terhadap domba yang hilang ini dari seorang gembala. Nah, cinta Tuhan kepada manusia itu sangat besar, sangat sempurna, sangat penuh. Tuhan mencintai kita itu 100%, tidak dibatasi oleh apapun. Kenapa Tuhan mencintai kita 100%? Dari angka 100 ini kita belajar bahwa angka 100 ini melambangkan kepenuhan, keutuhan, kesempurnaan atau totalitas. Terutama di dalam konteks yang kita pelajari saat ini, dalam ayat ini kita lihat kasih Tuhan itu sangat penuh buat kita, manusia yang sudah berdosa, yang sudah jatuh dalam dosa. Di mana Tuhan ini rela datang ke dunia untuk
mencari dan menyelamatkan kita semua, untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Nah, dikatakan juga di dalam kitab Filipi bahwa dia taat sampai mati di kayu salib. Ini menggambarkan betapa Tuhan begitu memperjuangkan kita. Perjuangannya sungguh luar biasa, dia lakukan dengan sangat-sangat totalitas. Ini menggambarkan betapa kasih Tuhan itu yang sangat besar, kasih Tuhan itu sangat sempurna buat kita. Cuman terkadang sebagai manusia, kasih kita lah yang seringkali berkurang, yang seringkali tidak mencapai 100% kasih kita kepada Tuhan. Lalu pada saat ini kita akan belajar, selain Tuhan mencari dan menyelamatkan domba yang hilang, umat manusia yang hilang, yang jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan lagi? Apa bukti kasih Tuhan yang tidak terbatas itu? Yaitu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, di sana ada 6 ayat yang kita pelajari bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Yaitu yang pertama, dia yang memelihara kita. Di dalam ayat 1 dan kedua dikatakan dia yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia yang membawa kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Artinya Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan cara dia menyediakan segala kebutuhan, keperluan kita di dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, kita tidak perlu takut. Karena kita tahu kita punya gembala yang baik, gembala yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Lalu yang berikut, Tuhan ini menjaga kita, dia memberikan kepada kita rasa aman. Nah, meskipun ada tantangan, ada kesulitan yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, ada badai yang mungkin harus kita hadapi, tetapi kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang akan menopang kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 di situ menegaskan bahwa Tuhan menyertai kita. Gada dan tongkatnya menjadi sumber penghiburan dan perlindungan bagi kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir di saat kita ada dalam bahaya, sebab Tuhan adalah perlindungan kita yang teguh. Nah, dari kisah domba yang hilang ini, perumpamaan ini juga kita pelajari bahwa ketika satu domba yang hilang atau satu anak Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dia kembali bertobat, maka sorga sangat bersuka cita. Di dalam Lukas 15 ayat 10 di sana dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Di dalam Lukas 15 ayat 5 sampai ayat 7 di sana sudah menggambarkan betapa bersukacitanya Tuhan ketika satu orang berdosa itu bertobat. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang berusaha untuk hidup baik di hadapan Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan? Yaitu kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Seringkali memang kecenderungan kita manusia adalah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi kita mau sama-sama belajar ketika kita mau benar-benar berusaha, kita mau bersungguh-sungguh untuk berusaha dan mau meminta tuntunan dari Roh Kudus. Saya percaya bahwa kita semua akan dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus terus berusaha melakukan hal ini karena ini adalah bentuk kita menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tidak ada satu orang pun yang luput daripada perhatian dan kasih Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan satu orang pun tertinggal atau satu domba pun tertinggal, dia tidak akan pernah biarkan. Oleh sebab itu mari kita terus berusaha juga untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi domba-domba yang baik dan dengar-dengaran kepada gembala kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada kita semua pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penuntun kita di dalam kita menjalani sepanjang hari ini. Puji Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat renungan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan tidak pernah membiarkan satu orang pun dari antara kami tertinggal. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar. Kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi domba-domba yang baik, yang menghargai kasih Tuhan, domba-domba yang taat, yang dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan, biarlah pimpinan Tuhan, tuntunan, bimbingan Tuhan, berkat Tuhan, berkat jasmani rohani menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Kami mau melihat betapa Tuhan sungguh luar biasa baiknya, betapa Tuhan sungguh ajaib bekerja di dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami, harapan kami di atas semua yang sudah kami doakan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Dan ajar kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.